dengan apapun yang lo mau ya, kalau punya duit. Sampai random hari ini. Halo, gue Dina, gue Win. Kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Lambe Random. Hari ini kita mau bahas tentang gimana caranya memanage rasa sakit hati, kecewa, dan down. Tuh, pasti namanya manusia pernah ngerasain rasa sakit hati, kecewa. Dan di sini kita mau ngebahas gimana caranya supaya kita fight dan move on lagi. Oke, langsung aja to the point sama tips-tipsnya. Yang pertama, jangan mudah baper. Karena kalau lu baperan, lo sakit hati terus. Tuh. Yang ngasih baper itu kan bawa perasaan ya. Sebenarnya perasaan itu kan emang individu pasti punya lah perasaan, Mbak. Tapi jangan terlalu dimasukin ke hati, kayak gitu. Dan kalau menurut gue, berhenti lo nyalahin diri lo sendiri. Lo jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah lo. Jangan terlalu nyalahin apapun tuh karena lo gitu kan. Kalau kayak gitu lo akan susah untuk yang namanya beradaptasi dengan hal-hal baru lagi untuk esok harinya, karena lo masih berlarut-larut dengan masalah yang lo hadapi saat ini. Yang kedua, jangan cari tahu. Jadi kalau misalnya lo udah tahu ada yang mengecewakan lo, yang ngomongin lo dari belakang segala-segala, lo jangan cari tahu lagi, jangan menggoreng-goreng lagi, yang ada lo sakit hati terus, kayak gitu. Nah, yang kedua dari gue, lo harus selalu percaya bahwa masa depan lo itu akan lebih cerah. Jadi lo jangan stuck di hari ini, lo jangan stuck dengan masalah yang ada. Betul. Lo harus selalu move on dan lo harus selalu percaya bahwa hari esok itu akan lebih cerah. Makanya yang gak menghargai lo tinggalin. Ya nggak sih, sadar diri itu penting. Tapi kalau misalnya dia udah nggak menghargai, ya udah lo tinggalin. Ya nggak sih, jangan mau dia minta apa, ibaratnya lo udah ngasih effort tapi dia nggak ada feedbacknya. Ibaratnya hidup tuh ya take and give, jangan mau benefitnya aja, kayak gitu. Terus apa lagi kalau menurut lo? Lakukan banyak kegiatan positif. Wow, setuju sih gue. Karena kalau lo hanya berdiam diri, lo gak akan bisa ngelupain masalah lo apapun itu. Jadi lo harus banyak kegiatan yang memang bisa bikin mood lo bagus. Terus lo harus banyak-banyak olahraga, bangun interaksi dengan banyak orang. Dan lo tuh harus banyak, kayak mungkin beberapa hari kemarin karena masalah lo jadi ngelupain interaksi bareng keluarga lo, me time bareng keluarga lo. Jadi lo harus bisa bangun itu lagi. Lo banyak-banyak bikin kegiatan positif, kayak lo ngonten atau lo kerja lebih bagus dan lebih giat lagi. Dan dengan sendirinya lo akan ngelupain masalah lo itu. Terus kira-kira olahraga yang sesuai sama pas kita lagi kecewa itu apa? Muay Thai. Jadi bisa nunjukin, luapin emosi ya. Tapi ya kalau olahraga kan kita harus sesuai sama kondisi fisik kita masing-masing juga. Jadi nggak boleh maksain harus olahraga yang ekstrim. Kita bisa dengan lari pagi, jogging, dengan kita subuh ya kan, lari pagi, jogging, terus kita sambil menghirup udara segar, bangun chemistry yang baik lagi di hati dan di tubuh lo sendiri, bikin afirmasi positif pada saat pagi hari. Itu akan bagus banget efeknya ke badan lo sendiri dan otak lo juga sih lebih fresh tentunya. Tapi masalahnya orang Indonesia kalau udah sakit hati, katanya nih bisa main dukun. Itu gimana tuh menurut lo? Kalau udah sampai ke tahap itu ini banget sih ya. Apa ya, zaman sekarang gitu ya, lo masih main dukun, kayak nggak masuk di akal sehat sebenarnya sih. Berarti jangan ya. Cuman jangan sampai lo sakit hati, lo bikin yang gaib-gaib kayak gitu, karena sebenarnya kalau lo akan rugi sendiri sih sebenarnya. Itu kan masalahnya ada di religius lo masing-masing ya nggak sih. Kita punya agama, kita itu makhluk sosial yang beragama. Jadi kalau bisa nggak usah deh kita yang main-main kayak gitulah. Banyak memang sebenarnya kasus yang menjurus ke situ ya. Cuma lagi-lagi pasti yang dirugikan bukan cuma si korban, tapi lo sendiri yang ngelakuin, lo pasti akan merasa dirugikan. Karena apapun effortnya yang udah lo lakuin ke situ, itu akan mengorbankan banyak hal sebenarnya. Kayak gitu guys. Jadi lanjut lagi nih untuk tips berikutnya. Itu jangan lupa lo buat bahagiain diri lo sendiri. Pasti lo semua yang udah ngerasain sakit hati, ngedown, lo udah lupa gimana caranya. Self reward, self
self love, lu lupa caranya bahwa semua Emangnya diri kebahagiaan itu berawal dari diri lo sendiri. Lo harus Betul. bahagiain diri lo sendiri. Lo me time, lo kasih reward yang mungkin emang selama ini lo terlalu mikirin banyak hal sampai lo lupa ngasih Iya. reward ke diri lo sendiri. Lo makan apapun yang lo mau, ya kalau punya duit. Lu pergi kemanapun yang lu mau. Nah, kalau punya duit, Lu ke salon yang mana yang lu mau. balik lagi kalau punya duit. Jadi balik Tapi lagi ya- ke tips yang sebelumnya. Lo kerja lebih bagus lagi, lo kerja lebih giat lagi. Lo isi waktu kosong lo dengan kegiatan-kegiatan positif. Apalagi kalau lo kerja lebih giat, lo mempercantik diri lo sendiri, lo Betul. memperkaya diri lo sendiri. Benar. Jadi lo akan ngelupain itu yang namanya sakit hati, dan lo akan bisa terus move on karena hidup gak hanya di situ-situ aja. Bener banget sih. Jadi lu luapin emosi lu itu ke sesuatu yang membangun diri lu. Betul. Jadi lu gak rugi-rugi banget kan, udah sakit hati, lu yang ngedown tiap hari lu mikirin terus ya ampun. Sedangkan orang yang bikin lo sakit hati mungkin dia udah move on kemana aja gitu ya kan, dan lo tuh udah ditinggalin jauh sama dia, dan lo tuh harus cari relasi baru. Betul. Dengan relasi baru lo akan bikin hidup lo itu akan lebih punya semangat baru. Lo ketemu dengan banyak orang, lo ngelakuin banyak hal yang baru dengan orang baru, ya kan. Lo akan ngelupain masalah-masalah lo yang mungkin sebenarnya nggak penting dan hanya bikin pikiran lo jadi makin negatif. Kalau lo ketemu dengan banyak circle yang baru dan yang lebih bermanfaat, itu lo akan lebih positif lagi sebenarnya. Benar. Dan kebanyakan orang-orang yang pemikir kayak gini nih, itu biasanya mereka tuh punya asam lambung, anxiety, ya nggak sih? Jadi ke penyakit dalam ya. Betul. Apalagi kayak anxiety tuh kayak kecemasan gitu loh Mbak. Dia takut kalau ada sesuatu yang kayak berlebihan, jadi dia mikirin tuh sampai dia nggak bisa tidur, makan sulit kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke bisa ke darah tinggi juga, Betul. ya, kolesterol naik. Nah itu dia, itu balik lagi ke poin yang tadi sih, sayangi diri lo. Jadi Benar. kalau lo banyak pikiran, otomatis penyakit-penyakit yang dari dalam itu akan menyerang lo. Jadi mendingan lo lari ke hal yang lebih positif. Memang sedikit-dikit kita perlu membiarkan diri kita itu biarkan diri kita itu bersedih. Sekali-kali kita harus merenungi dan introspeksi diri juga sih, sebenarnya apa salah kita bagaimana caranya, kenapa juga kita bisa seperti ini, kenapa juga kita bisa sakit hati. Mungkin kitanya aja yang kurang bersyukur, atau kita suka menyakiti hati orang lain sampai orang lain itu juga bisa menyakiti kita. Jadi kita punya waktu untuk diri kita supaya lebih introspeksi dan berpikir lagi kenapa gitu loh. Oh, berarti intinya sadar diri itu penting ya, Penting Boy. banget sadar diri. Yang paling penting banget, lo hindari kontak dengan orang yang udah bikin lo tuh jadi sakit, ngedown, kecewa. Lo usah kontak lagi. Lo cari tuh yang namanya relasi baru. Lo cari teman baru. Lo usah kontak lagi mereka. Karena apa? Lo akan flashback dengan masalah lo, dan lo akan berlarut lagi dengan masalah lo yang itu tadi gitu. Nah, jadi itu beberapa tips dari kita untuk kalian membangun diri kalian lagi supaya lebih baik. Betul. Supaya kita bisa lebih fight dan move on dari beberapa masalah sakit hati, kecewa. Karena sakit hati dan kecewa itu tidak selamanya akan kita alamin. Kalau kita yang mau bangun, bangkit, kita harus bisa fight, berdiri, dan kita harus laluin itu, dan pasti badai akan berlalu. Asik. Yap. Sekian dari kita. Bye-bye. Sampai ketemu besok.